Sylvester Matutina 6 tahun tidak dieksekusi setelah diputus bersalah penghinaan Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi kita bahas bersama Sekretaris Komisi Kejaksaan Ibu Dahlena dan juga Ketua PBHI Mas Julius Ibrani. Selamat petang Ibu Dahlena dan Mas Julius. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, selamat petang. Selamat petang. Saya ke Terima Bu kasih. Dahlena terlebih dahulu. Bu Dahlena, ini salinan putusan MA sudah diputus sejak dari tahun 2019 lalu, 6 tahun tidak atau belum dieksekusi. Lalu apakah dari temuan Komjak ini ada persoalan yuridis atau apa yang terjadi? Ya, terima kasih Mas Juno. Pertama memang kalau dalam konteks ini basis kami bisa dua ya. Pertama, kami cek di data kami memang tidak ada laporan pengaduan soal ini. Gitu. Sehingga kami bisa saja kami tidak tahu soal ini apakah memang ada kendala-kendala yang kaitannya dengan persoalan ini. Kedua, ketika ini muncul di publik, ini menjadi input bagi kami untuk memastikan apa sebetulnya yang menjadi hambatan sehingga tidak dilaksanakan eksekusi. Dan posisi kami tentu kami mendorong ini agar dilaksanakan. Seperti itu, Mas. Tapi detailnya apa menjadi hambatan dan seterusnya, termasuk juga kenapa persoalan ini sekian lama dianggapnya tadi itu ya, bisa mungkin langsung ke Kejaksaan Agung ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tentu konkretnya seperti apa pengawasan yang akan dilakukan karena ini spekulasinya meluas terkait ada dugaan intervensi politis. Ya, bagi kami tentu kami saat ini kami sedang tetap memonitor dan mendorong agar ini segera dilaksanakan begitu. Dan hasilnya tentu kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam proses. Kita tetap berkoordinasi untuk memastikan ini terlaksana dengan baik. Oke, tidak ada persoalan yuridis, Mas Julius. Artinya ini ada tudingan atau dugaan unsur politis di sana. Seperti apa pandangan Anda terkait hal ini dan apa implikasinya? Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi gitu ya, dan juga proses-proses hukum yang begitu cepat terhadap lawan-lawan politik gitu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika sudah berganti presiden menjadi Pak Prabowo pun penanganan kasus Tom Lembong dan segala macam. Jadi suasana ketegangan opini dengan publik bahwa hukum ini dipolitisasi itu tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai prioritisasi penanganan perkara termasuk eksekusi Sylvester. Mau tidak mau konsekuensi logisnya adalah menempellah stigma politisasi terhadap proses hukum yang tadi kita diskusikan. Karena ada berbagai macam indikator. Satu, publik sudah mengetahui bahwa perkara ini sudah inkrah, tapi tidak ada tindakan dari jaksa eksekusi. Nah, ini tentu jadi pertanyaan. Padahal belum tentu misalnya jumlah kasus yang begitu banyak, tetapi misalnya tim kejaksaan yang begitu sedikit, ya ini tentu mempengaruhi bobot kinerja kan gitu ya. Tapi yang kedua adalah tadi saya mau mengutip pernyataan tegas dari Kapus Penkum kita yang baru, Pak Anang menegaskan bahwa tidak ada hambatan agar segera dipanggil, agar segera dieksekusi. Itu harus dimaknai sebagai komando dari kantor pusat yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tidak mungkin ketika Kapus Penkum bicara itu tidak terkoordinasi langsung dengan Pak Jaksa Agung. Artinya politik hukum terhadap eksekusi Sylvester ini di bawah komando Pak Jaksa Agung tegas, yaitu segera eksekusi karena tidak ditemui hambatan apapun. Nah, ini yang harus kita pastikan agar kalau ini tidak dilaksanakan, baru kita bisa katakan ada faktor lain yang mungkin faktor lainnya itu adalah dugaan politisasi. Kan situasi sekarang seperti itu, Juno. Mas Julius, untuk saat ini berarti apa? Misalnya kalau tadi spekulasinya terjadi, dugaan politis itu ada, pembuktian konkretnya tentu agak sulit untuk dilakukan. Nah, kalau pembuktian konkret memang tentu sulit dilakukan. Tetapi yang namanya aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, dia memiliki satu kewenangan yang namanya diskresi. Diskresi inilah yang menentukan apakah tindakan yang diprioritisasikan, yang kemudian ditunda itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, situasi urgensi, keterdesakan, dan yang lain. Nah, ini yang hilang dan atau mungkin belum dijelaskan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini juga yang harus dibantu oleh Komisi Kejaksaan secara inisiatif untuk memberikan kejelasan kepada publik
sebelum opini publik yang viral mendahului pernyataan resmi dari instansi Baik. kejaksaan. Dan di situ pula nanti akan menjadi satu kekisruhan di mata publik. Begitu, Juno. Ya, baik. Bu Dahlina, untuk saat ini seperti apa sebenarnya 6 tahun terakhir pengawasan dan juga terkait dengan prosedur eksekusi terkait dengan vonis terhadap Sylvester Matutina? Ya, seperti tadi kami sampaikan secara spesifik mengenai kasus ini, memang kita monitor itu ketika muncul di publik. Dan ini menjadi input bagi kami untuk tentu karena memang fungsi kami adalah mengawasi gitu ya, mendorong agar kinerja Ya. kejaksaan meningkat. Nah, dalam konteks ini tentu ketika ada masukan termasuk tadi Mas Ibrani sampaikan ini perlu ada masukan atau ada dorongan agar kemudian ada kejelasan bagi publik begitu ya. Ya, ini adalah bagian dari kami, bagian tentu ini masukan sangat penting bagi kami karena kami memberi atensi soal ini gitu. Kami memberi atensi soal ini dan tentu itu menjadi bahan bagi kita semua karena memang yang berwenang adalah APH gitu ya. Ya, betul. Kita harus percayakan kepada mereka, kita harus dukung mereka untuk bekerja sesuai dengan relnya begitu. Oleh karena itu informasi-informasi apapun yang bisa saja di luar kami, di luar jangkauan kami gitu ya. Karena tentu kami dengan segala keterbatasan, kami sangat berharap publik memberi informasi kepada kami Oke. yang kemudian kami bisa memaksimalkan peran itu gitu. Oke, konkretnya seperti apa Bu untuk ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk saat ini? Ya, kami dalam proses koordinasi, proses penelusuran informasi termasuk juga tadi konteksnya kami akan tetap mendorong proses ini seperti yang Pak Kapus Penkum sampaikan, mestinya tentu ini sudah bisa dilaksanakan begitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Tapi kesimpulan tentu kami belum sampai ke kesimpulan akhir seperti apa karena tentu ada proses di internal kami. Oke, Mas Julius untuk saat ini seperti apa sebenarnya aturannya dan apakah kalau dengan dugaan pelanggaran dan juga misalnya tidak eksekusi karena salinan putusan itu kan secara undang-undang Mahkamah Agung 7 hari atau 14 hari setelah putusan salinan diberikan ke pihak kejaksaan. Ya, tentu hal yang pertama terganggu di sini adalah soal kepastian hukum. Nah, aparat penegak hukum itu, utamanya Kejaksaan Agung yang sekarang sedang moncer-moncernya sebagai penegak hukum itu memiliki beban moral, memiliki beban etik untuk menjaga kepastian hukum itu. Dan salah satu indikator kepastian hukum itu adalah tadi prosedur tahapan-tahapan dalam criminal justice system kita atau sistem peradilan pidana kita betul-betul dilewati tanpa satu pelanggaran apapun, termasuk undue delay atau pelambatan proses gitu. Karena ketika prosesnya ada keterlambatan tanpa ada penjelasan hambatan apapun, maka diduga di situ ada kepentingan tertentu, diduga di situ ada pelanggaran tertentu. Nah, makanya tadi saya katakan itu kemudian juga jadi beban Jamwas, di situ ada Pak Rudi Margono, kemudian juga menjadi beban Komisi Kejaksaan juga tanpa perlu ada laporan, kemudian memastikan supporting sistemnya memeriksa itu. Nah, yang ketiga adalah tadi kalau kita bilang ini siapa sih yang paling dirugikan? Tentu yang paling dirugikan adalah sistem kita. Jadi ini bukan soal pribadi Pak JK, bukan soal pribadi Sylvester, tapi soal sistem yang harus dijaga oleh aparat penegak hukum dan instansinya. Dalam hal ini Kejaksaan Agung yang saat ini kita percaya menjadi punggawa yang paling moncer dalam penegakan hukum. Karena kita lihat setiap update perkembangan perkara yang ditangani setiap minggunya. Nah, ini yang kemudian bisa kita korbankan dan ujungnya ini paling fatal. Jangan sampai kemudian publik kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum karena unsur-unsur yang sebetulnya belum bisa dibuktikan dan belum ada proses pemeriksaannya. Artinya Kejaksaan Agung harus menjaga marwahnya dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga tidak ada intervensi apapun terkait dengan politik. Terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI dan juga Ibu Dahlena, Sekretaris Komisi Kejaksaan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.